Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kelas hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan dari Allah Ta'ala. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya Pak, marilah teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Pak, karena yang tidak masuk Pak. Tadi ada yang minta saya katanya ada urusan keluarga, ya pertama ini namanya hidup. Dan seterusnya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana atau kita menyimpulkan kecerdasan artifisial itu secara sederhana sehingga kamu sebagai murid itu gampang memahami dengan bahasamu sendiri. Ya, oke. Tujuan kita hari ini kita mulai saja langsung. Ya, tujuan kita belajar hari ini bisa kamu lihat di papan. Saya bikin konsep yang sederhana yang penting kamu paham. Di sini peserta didik mampu menyimpulkan kecerdasan artifisial secara sederhana agar mudah dipahami. Ya. Setelah sekian lama kita belajar tentang kecerdasan artifisial, di sini kita berusaha menyimpulkan apa yang kita dapat. Ini kecerdasan artifisial itu apa? Jadi secara bahasamu sendiri kamu biar mudah untuk mendeskripsikan. Terus indikator 3 poin yang harus kita pahami ya untuk kita menyimpulkan KA itu sendiri. Yang pertama, kamu harus mengenali pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, KA itu harus kamu pahami. Terus yang kedua, kamu harus bisa mampu menjelaskan cara aman yang etis, ya toh, menggunakan KA itu sendiri. Ya. Ini salah seperti itu betul bagus. Terus yang ketiga, peserta mampu menjelaskan etika penggunaan KA. Nah, ini ya butuh ya privasi, tanggung jawab. Ya 100% palsu plagiat. Nanti tahu plagiat? Ya Pak. Nah, ya seperti itu, plagiat itu nyontoh plek gak berpikir. Nah, terus di sini, nah coba sebagai kita ekspor dulu. KA itu sendiri, ya toh. Nah, itu kamu perhatikan gambarnya begini, ya toh. Ya, yang atas ini gambar apa ini? Oke. Ya benar Pak, baik kalau di sini yang asisten itu loh. Oh, yang sini rahasia. Oh, sini. Selanjutnya apa? Gambar apa nih? Netflix sama Netflix. Terus yang kedua, biasanya kita jumpai di mana ini untuk filter wajah ini? Kamera. IG di TikTok. Oke, dan selanjutnya ini ada Google Translate. Terus ini ada apa itu mobil yang otomatis apa? Oke, yang paling bawah itu gambar apa? Jadi gambar atau hidup di mobil, terus gambar itu macam ikan kepala harimau itu. Jadi kamu harus bisa membedakan. Nah ini adalah yang tadi yang tidak etis, ya, yang tidak harus kita lakukan. Di situ adalah macam-macam dari kita harus tahu pemanfaatan, harus tahu itu kecerdasan artifisial itu sendiri. Terus yang berikutnya, setelah kita coba explore, ngerti kecerdasan artifisial itu macamnya seperti apa, seperti yang kami sebutkan di atas, selanjutnya kita coba untuk begini. Kegiatan pembelajaran ini terkait dengan konsep. Yang pertama, kita harus apa itu namanya sebentar, oke? Tahu, itu harus kamu tanamkan kecerdasan artifisial itu apa? Bahasamu sendiri. Ayo,
Siapa yang bisa? Sebagai contoh, artifisial, kemampuan komputer atau mesin apa? Untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Angger enek komputer mesin kok iso berpikir belajar kaya menungso, berarti itu adalah ke IE atau kecerdasan artifisial. Terus ini gambar-gambar ini tadi yang sudah saya tunjukkan tuh, Netflix, YouTube, apa itu Google Assistant, Siri, terus Google Translate. Banyak lagi di kan ini hanya sampel, kamu coba explore nanti di rumah ya. Selanjutnya setelah kamu itu tahu ya, coba kamu berambiani seperti YouTube, seperti apa itu TikTok, itu pemanfaatnya kamu kan sudah tahu. Seperti sebagai contoh YouTube, manfaatnya untuk apa? Untuk hiburan juga bisa, mencari informasi juga bisa. TikTok untuk hiburan, untuk bisnis, bisa juga untuk bisnis, penjual sesuatu seperti itu. Ya. Terus setelah itu kita belajar di sini adalah mengumpulkan kecerdasan artifisial. Setelah kita melihat IE yang kotak ya bertebaran di mana medsos itu, kamu harus tahu apa itu namanya yang kamu harus lakukan secara intinya begini, bisa membedakan ini adalah yang positif, ini negatif. Dengan kata lain, yang harus dilakukan secara aman atau etis. Seperti contoh begini, apa ya? YouTube itu adalah namanya YouTube itu gambar ini. YouTube itu adalah untuk sesuatu untuk mencari informasi. Nah, ternyata di dalam sana itu ada sesuatu tayangan atau apa itu ternyata ada yang buat, atau ada orang menebar propaganda yang negatif atau mendeskripsikan mendeskripsikan seseorang sehingga seseorang itu menjadi hancur, lah seperti itu. Di situ kamu harus perlu namanya memanajemen diri. Kamu harus berusaha berpikir positif, harus berpikir logis, etis di situ. Ya. Terus kamu ketika itu juga harus dituntut untuk bisa apa itu namanya, ketika kita melihat sesuatu itu sebagai contoh yang tidak harus kita lakukan, seperti oke, kamu dalam belajar setiap hari kan ada PR, ya toh? Ada PR di situ ada namanya Google Assistant atau namanya Siri atau namanya Sisi atau ya seperti itulah ya. Yo, jangan langsung plagiat itu tanpa apa? Tanpa mau tahu memahami ataupun apa itu mencerna. Bukan nulis blas itu nggak boleh. Kamu harus mencoba untuk mengedit semacam asli tapi memodifikasi, ya, berusaha untuk memodifikasi ya di situ. Oke, kalau gitu saya coba untuk kita ini namanya apa? Yang terakhir untuk mempercepat ini kita berusaha untuk menyimpulkan materi yang Pak Yanto sampaikan hari ini. Pak Yanto akan memberi semacam LKPD sehingga ini nanti kamu bisa coba apa yang Pak Yanto sampaikan ini kira-kira kesimpulannya apa seperti itu. Oke, perwakilan saja ini untuk kelompok 1, terus ini untuk kelompok 2, terus ini untuk kelompok 3. Oke. Coba kamu perhatikan ya. Diperhatikan. Nah, seperti ini, isinya seperti ini. LKPD-nya kamu kerjakan bersama temanmu. Sudah selesai? Ya, Pak. Oke, kalau sudah selesai
Gus Agung maju ke depan mempresentasikan. Oke, perwakilan Gus Duri tepuk tangan. Ayo Gus, yang lagi Gus. Nah, monggo. Nomor 1 contoh KA di sekitar U. Contohnya ada Instagram, ada YouTube, itu Pak. Ya, oke. Selanjutnya terkait dengan manfaatnya juga. Oh ya, Instagram bisa digunakan untuk apa ya? Foto-foto. Kita menampilkan action kita pada hari ini misalkan supaya orang lain banyak yang tahu kegiatan kita. Oke, bisa untuk Untuk menghibur diri. YouTube untuk hiburan Pak, nyanyi-nyanyi karaoke, bisa mencari hiburan. itu termasuk juga yang harus dilakukan secara aman dan etis. Ya. Terus itu selanjutnya yang harus dilakukan aman, etis, rasional. Yang harus kita lakukan menggunakan kedua Ya. aplikasi ini adalah harus bisa memilih dan memilah apakah itu tampilan yang kita tampilkan maupun yang kita lihat itu positif atau negatif. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Biasanya Coba. didampingi sama orang tua bisa. Ya, ya Pak. Oke, terus selanjutnya itu yang tidak boleh. Biasanya tolong paling tidak harus kita Ya. hindari. Yang paling bawah. Nah, yang tidak boleh dilakukan ini menyalin PR. Oke. Nah, menyalin PR kita mengerjakan PR menggunakan bantuan IE Pak 100% plagiat tanpa dirubah ini tidak boleh. Terus apa? Terus memahami dan mencerna, mudah memberi info pribadi kepada orang lain. Jadi ya, foto maupun identitas pribadi. Sudah Pak? Oke, terima kasih Gus Agung. Tepuk tangan mungkin. Oke, setelah saya melihat ya Mas Agung, ya, alhamdulillah ternyata sudah betul. Ya, intinya begini, menyimpulkan kecerdasan artifisial secara sederhana dan mudah dipahami ini. Kamu itu tahu macam-macam kecerdasan artifisial, wes titik. Terus tahu manfaatnya, wes titik. Sudah tahu bentuknya, tahu manfaatnya. Akhirnya kan di medsos itu banyak sekali bertebaran gitu. IE itu. Di situ ada yang positif, yang negatif. Sehingga kamu sebagai anak dalam belajar terkait dengan kecerdasan artifisial harus juga bisa berpikir positif, bisa membedakan mana itu yang positif dan negatif. Intinya hanya itu saja. Oke? Oke, saya kira saya selaku mengajar KA di sini sangat senang sekali pada hari ini. Ternyata kamu gampang sekali paham. Karena setiap dari kita yaitu oke. Setelah itu nanti kita akan ketemu di minggu depan lagi terkait dengan materi KA atau mungkin langsung nanti kita praktek coding sama. Oke. Baik. Demikian dari Pak Yanto. Tolong pertanyaan tadi kita sudah. Ya Pak, marilah teman-teman kita mengakhiri pelajaran ini kita berdua terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Masih semangat lagi? Semangat. Oke, setelah itu terima kasih jika ada bilang dari Pak